Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini merupakan hari yang spesial di mana kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun 2024. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami. Ini merupakan sebuah bukti dan janji yang nyata yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Biarlah ya Tuhan, ketika Natal di tahun ini boleh menjadi satu momentum yang penting, yang berharga di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kembali akan kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam hidup kami, yang menebus kami, yang mengangkat kami, yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Engkau sendiri yang boleh menolong kami, menopang kami, memberikan pengertian kepada kami untuk boleh memahami akan makna Natal yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu kasih Tuhan teruntuk kita. Mari sama-sama kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Natal, maka sesungguhnya kita sedang diajak untuk mengingat akan sebuah momentum yang sangat luar biasa, yang sangat indah, akan makna daripada kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Hal ini mau menunjukkan kepada kita akan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini dan setiap manusia yang berdosa. Dan khususnya kasih Allah itu ditujukan kepada umatnya, orang-orang yang dia kasihi. Maka dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, kita melihat bagaimana kisah Natal ini. Allah mengutus malaikatnya yaitu Gabriel untuk mengunjungi Maria dan memberitahukan Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang akan dia kandung itu akan disebut
anak Allah yang maha tinggi. Maka malaikat itu mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamakan dia Yesus. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ini menunjukkan bahwa sejak dari awalnya Allah mempunyai satu misi yang penting, yaitu mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Inilah kasih Allah yang bukan hanya dinyatakan melalui kata-kata saja, tetapi ini adalah sebuah wujud yang nyata, di mana melalui kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Maka ketika Maria mendengarkan berita ini, dalam ketaatan Maria terhadap panggilan ini, maka di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan dapat bekerja melalui manusia untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi dunia saat ini, begitu banyak sekali orang-orang merasa terasing dan merasa jauh daripada kasih Tuhan. Dunia memang penuh dengan kesibukan. Dunia memang penuh dengan segala tekanan hidup dan bahkan kekhawatiran hidup yang seringkali membuat kita merasa kehilangan arah. Oleh sebab itu, begitu banyak orang yang berusaha untuk mencari akan makna hidup. Mereka berusaha untuk mencari penghiburan pada hal-hal yang salah. Misalnya, mereka mencari harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi, atau bahkan pengakuan akan dunia ini. Tetapi mereka tetap merasa kosong dan tidak pernah puas di dalam jiwanya, di dalam hidupnya. Maka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 ini, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pesan ini mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah ketidakpastian dan kekacauan akan dunia ini, kasih Tuhan itu tetap hadir dan bisa menjangkau kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu siap untuk memulihkan dan menguatkan kita bagaimanapun keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita dipanggil untuk merespon dengan penuh iman dan ketaatan, sama seperti yang ditunjukkan oleh Maria ketika dia mentaati akan panggilan Tuhan itu. Ketika Gabriel menyampaikan pesan Tuhan, maka Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban Maria ini menunjukkan sebuah sikap kerendah hatian dan penyerahan diri Maria yang total kepada Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan, Maria siap menerima apapun yang disampaikan oleh Tuhan, apapun resiko yang akan dia tanggung di dalam hidupnya ketika dia memenuhi panggilan Tuhan ini. Maka di dalam perayaan Natal tahun ini, marilah saudara-saudaraku, kita merenungkan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan, yang telah Dia berikan kepada kita secara pribadi. Marilah kita menanggapi, kita meresponi dengan hati yang bersedia untuk mendengar dan mentaati akan kehendak-Nya. Jika saudara dan saya sadar akan hal ini, bahwa betapa besarnya kasih Tuhan yang Dia telah nyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini bagi kita. Apakah saudara dan saya benar-benar bersedia untuk menerima dan meresponi akan kasih Tuhan itu dengan membaktikan diri kita, melayani dan mengikuti akan kehendak-Nya, dan mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan setia dimanapun, baik itu di gereja, baik itu di tempat pekerjaan kita, ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Kiranya di dalam momentum Natal tahun ini, kita sungguh-sungguh boleh melakukan, menjalani akan kehendak Tuhan. Seperti Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seturut dengan apa yang Engkau katakan." Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah di dalam momen Natal tahun ini merupakan satu momen yang penting, di mana kami tidak mau melewati Natal dari tahun ke tahun menjadi sebuah kegiatan agama atau sebuah rutinitas yang kami lewati. Tuhan, kami rindu biarlah Natal di tahun ini menjadi satu Natal yang berarti dan mendalam. Kami rindu ya Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau taat, kami mau belajar seperti Maria. Ketika kami taat akan kehendak-Mu, kami tahu ada satu risiko. Tapi kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami. Bila firman-Mu ini yang terus mendorong kami, menguatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memimpin menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat Natal untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.